Pada awal abad ke-17, kapal-kapal Belanda mulai berdatangan ke Nusantara. Tujuan mereka bukan untuk membangun negeri ini, melainkan untuk mencari keuntungan dari perdagangan rempah-rempah yang saat itu sangat bernilai di pasar Eropa. Di atas kertas, sistem ini tampak terorganisir. Kapal datang dan pergi tepat waktu. Barang-barang mengalir dari berbagai pulau menuju pasar dunia. Kota-kota pelabuhan berkembang menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Namun di balik pergerakan tersebut terdapat jutaan penduduk Nusantara yang menjadi bagian dari sistem itu. Mereka bekerja di pelabuhan, perkebunan, jalur kereta api, kantor, pabrik, dan berbagai sektor lain yang menopang perekonomian kolonial setiap hari. Seiring waktu, hubungan dagang berubah menjadi penguasaan wilayah. Pelabuhan dibangun, jalur pelayaran diperluas, perkebunan dibuka, dan berbagai fasilitas kolonial didirikan untuk mendukung kepentingan ekonomi yang semakin besar. Memasuki abad ke-20, Hindia Belanda telah berkembang menjadi salah satu koloni paling berharga milik Belanda. Hasil perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan pelayaran menjadikan wilayah ini memiliki arti ekonomi yang sangat besar bagi negeri yang berjarak ribuan kilometer di Eropa itu. Pada tahun 1938, saat Eropa berada di ambang Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda masih dipromosikan sebagai wilayah yang makmur, tertib, dan menjanjikan peluang bagi masyarakat Eropa. Film ini diproduksi oleh N.V. Stumvaartmaatschappij Nederland di Amsterdam. Film ini dibuat untuk memperlihatkan bagaimana perjalanan menuju Hindia Belanda dilakukan pada akhir masa kolonial. Melalui kapal-kapal modern, jalur pelayaran internasional, serta berbagai fasilitas yang tersedia. Calon penumpang diajak mengenal negeri jajahan yang saat itu dianggap sebagai salah satu aset terpenting Kerajaan Belanda. Perjalanan dimulai dari Eropa, melintasi Laut Tengah, terusan Suez, dan Samudra Hindia sebelum akhirnya tiba di Nusantara. Bagi banyak orang Eropa, Nusantara adalah tujuan yang menjanjikan pekerjaan, perdagangan, dan kesempatan ekonomi. Namun bagi jutaan penduduk yang telah lama tinggal di kepulauan ini, kehidupan berlangsung dalam sistem kolonial yang telah dibangun selama ratusan tahun. Failure Channel menghadirkan rekaman ini bukan sekedar untuk mengenang masa lalu,
melainkan sebagai jendela untuk memahami bagaimana Hindia Belanda ditampilkan kepada dunia luar. Di balik kapal-kapal modern, pelabuhan yang sibuk, dan pemandangan yang ditawarkan kepada calon penumpang Eropa, terdapat jutaan penduduk Nusantara yang hidup dan bekerja di dalam sistem kolonial. Melalui arsip langka ini, kita tidak hanya menyaksikan perjalanan, kita juga melihat bagaimana Hindia Belanda diperkenalkan kepada dunia luar, bagaimana kemajuan kolonial ditampilkan melalui kamera, dan bagaimana sebuah wilayah jajahan dipromosikan kepada calon pendatang dari Eropa. Kamera dalam film ini tidak merekam ketimpangan yang terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Sebaliknya, ia hanya menampilkan kapal-kapal yang megah, pelabuhan yang sibuk, pemandangan tropis yang indah, serta kehidupan yang tampak teratur dan damai. Melalui gambar-gambar yang ditampilkan, perjalanan menuju Nusantara digambarkan sebagai pengalaman yang aman, nyaman, dan penuh peluang. Hindia Belanda diperlihatkan sebagai wilayah yang terbuka bagi perdagangan, investasi, dan kehidupan baru di seberang lautan. Namun seperti banyak film kolonial lainnya, apa yang ditampilkan di depan kamera hanyalah sebagian dari kenyataan. Kehidupan para pekerja, sistem sosial yang tidak setara, serta hubungan antara penguasa kolonial dan penduduk setempat yang jarang menjadi pusat perhatian. Karena itu, arsip semacam ini tidak hanya penting untuk melihat bagaimana Nusantara pada tahun 1938 ini. Arsip ini juga membantu kita memahami bagaimana pemerintah kolonial dan perusahaan-perusahaan besar membangun citra tentang Hindia Belanda, baik di mata masyarakat Eropa maupun di dunia internasional. Melalui rekaman yang berusia puluhan tahun ini, kita akan mengikuti perjalanan dari Eropa menuju Nusantara. Dan seperti biasa, tugas kita bukan hanya melihat apa yang direkam kamera, tetapi juga memahami mengapa rekaman itu dibuat, untuk siapa ia dibuat, dan cerita apa yang tidak ikut direkam di dalamnya.
Inilah Nusantara menjelang berakhirnya era kolonial. Sebuah dunia yang tampak tenang di depan kamera, tetapi sesungguhnya sedang berada di ambang perubahan besar yang akan mengubah jalannya sejarah. Bagi mereka yang baru turun dari kapal setelah berhari-hari di laut, pemandangan ini menjadi selingan yang segar sebelum melanjutkan pelayaran ke tujuan berikutnya. Tak jauh dari sana, terdapat Gunung Lavinia, disebut dalam teks lama sebagai Gunung Lavanian, sebuah kawasan tepi pantai yang terkenal akan pemandangan indahnya. Hamparan pasir putih berpadu dengan laut biru, sementara hotel-hotel kolonial dan villa-villa bergaya Eropa berdiri di sepanjang pesisir. Pada awal abad ke-20, tempat ini menjadi lokasi favorit bagi pelancong Eropa dan penumpang kapal untuk beristirahat sejenak, menikmati udara laut, dan melepas penat perjalanan panjang. Pada awal abad ke-20, Singapura adalah kota pelabuhan yang dinamis, memadukan berbagai budaya dan etnis. Di pusat kota, jalan-jalan dipenuhi deretan toko milik pedagang Tionghoa, India, dan Arab, masing-masing menjajakan barang dagangan khas mereka. Mulai dari kain sutra, rempah-rempah, hingga perhiasan emas. Kita tiba di Batavia, pusat kekuasaan Hindia Belanda. Kota ini terbagi menjadi dua bagian.
Kota Lama, dan Kota Baru. Salah satu kawasan tertua adalah Pasar Ikan, yang sejak masa VOC menjadi pusat perdagangan hasil laut. Di sini, kehidupan ekonomi rakyat berpadu dengan aroma laut yang khas. Pedagang, pembeli, dan buruh pelabuhan saling berbaur, menciptakan suasana yang tidak pernah berubah selama ratusan tahun. Dalam kehidupan perdagangan di Batavia, masyarakat Tionghoa memainkan peran yang sangat dominan. Hampir semua toko dan usaha kecil dimiliki oleh para pedagang Tionghoa yang sudah menetap di kota ini. Para pedagang ini biasanya duduk berjongkok di depan lapak mereka, mengelilingi dagangan dengan rapi, mulai dari rempah-rempah, kain, hingga perhiasan kecil. Pada tahun 1920-an, kapal laut SS Patria milik Rotterdamsche Lloyd berangkat dari dermaga Eropa, menempuh ribuan mil menuju Hindia Belanda. Di bawah komando Kapten Boon, kapal penumpang ini menjadi penghubung penting antara negeri Belanda dan wilayah koloninya di Asia. Dokumentasi Hispano Film Fabrik dari Den Haag menampilkan para perwiranya. Kapten Boon adalah nahoda yang memimpin kapal Patria, dengan ketegasan dan keahlian tinggi. Mendampingi beliau, perwira pertama Schonhuizen bertanggung jawab atas operasi harian kapal, menjaga keselamatan dan koordinasi awak. Sementara itu, Administrator Tiso mengelola seluruh kebutuhan logistik dan administrasi di atas kapal, memastikan kelancaran perjalanan dari Eropa menuju Hindia Belanda. Rekaman ini menjadi bukti visual profesional pelayaran Eropa pada masa kolonial. Beberapa hari sebelum keberangkatan, persiapan provian di kapal Patria dimulai dengan serius. Untuk memenuhi kebutuhan sekitar 600 penumpang, tim bekerja tanpa henti, memastikan semua perlengkapan dan bahan makanan lengkap. Deretan panjang mobil mengantarkan barang dari daratan ke kapal, menggambarkan skala besar persiapan sebelum pelayaran panjang ini. Proses ini menjadi gambaran nyata bagaimana pelayaran komersial di era kolonial dijalankan dengan rapi dan profesional. Untuk persediaan pangan yang memadai selama pelayaran, kapal Patria menerima kiriman 52.000 pon daging segar dari tukang daging setempat. Jumlah besar ini menggambarkan skala perjalanan yang panjang, melintasi Samudra Atlantik dan Hindia, menuju Hindia Belanda. Pelayaran ini bukan sekadar perjalanan laut biasa, melainkan bagian penting dari jaringan kolonial yang menghubungkan pusat pemerintahan Belanda di Eropa dengan wilayah jajahannya di Asia Tenggara. Persediaan makanan harus cukup untuk menanggung ratusan penumpang dan awak selama berminggu-minggu di tengah laut, di mana akses ke sumber daya segar sangat terbatas. Oleh karena itu, logistik dan perencanaan yang matang menjadi kunci utama kelancaran pelayaran. Selain persediaan pangan, kebutuhan perlengkapan kapal juga dipenuhi dengan seksama. Untuk melengkapi perlengkapan linen, sebanyak 42.000 serbet, taplak meja, dan linen tempat tidur disiapkan. Perlengkapan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kenyamanan dan standar kebersihan di atas kapal Patria, terutama mengingat durasi pelayaran yang panjang dan banyaknya penumpang yang dilayani. Detail seperti ini mencerminkan profesionalisme dan perhatian tinggi terhadap pelayanan pada masa itu. Penanggung jawab persediaan makanan dan minuman di kapal adalah Restaurateur Heer Lafrie. Beliau memegang peranan penting dalam memastikan semua kebutuhan konsumsi terpenuhi dengan baik selama pelayaran. Dalam tugasnya, Lafrie dibantu oleh Heer Packer yang turut mengawasi distribusi dan kualitas bahan makanan. Struktur organisasi seperti ini menunjukkan betapa teraturnya sistem pelayaran dan layanan di kapal-kapal besar pada masa kolonial. Persiapan provian berlangsung tanpa henti, dengan kran air yang terus beroperasi untuk mempercepat proses pengisian kebutuhan kapal. Selain persediaan sebelumnya, SS Patria juga memerlukan jumlah besar bahan makanan.
90.000 telur, 11.600 pon ikan segar, 4.200 ekor buruan liar, 35.000 kilogram kentang, serta 12.000 liter susu, dan berbagai kebutuhan lainnya. Angka-angka ini menggambarkan betapa besar skala perjalanan laut antara Eropa dan Hindia Belanda pada era kolonial, di mana suplai makanan harus mencukupi seluruh kebutuhan awak dan penumpang selama berminggu-minggu tanpa akses ke sumber daya segar. Selain bahan makanan segar, kapal Patria juga membawa persediaan dalam bentuk kalengan dan bahan olahan. Terdapat 12.000 liter sayuran kalengan, 8.600 pon mentega, dan 2.700 pon keju yang dikemas rapi dalam peti-peti. Persediaan ini sangat penting untuk melengkapi kebutuhan nutrisi selama pelayaran panjang, mengingat keterbatasan bahan segar di tengah laut. Logistik makanan yang matang mencerminkan kompleksitas dan profesionalisme pelayaran antar benua. Selain persediaan pangan dan perlengkapan, kapal juga membawa kisten berisi film-film produksi Hispano Film Fabrik. Film-film ini disiapkan untuk diputar selama pelayaran, menjadi hiburan bagi para penumpang dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan melintasi samudra. Kehadiran media hiburan seperti ini menandai kemajuan teknologi dan budaya di era awal abad ke-20, memperkaya pengalaman pelayaran sekaligus menjaga semangat dan kenyamanan para penumpang. Biaya persediaan untuk perjalanan pergi pulangnya kapal Patria mencapai 90.000 gulden, ditambah sekitar 20.000 gulden untuk pembelian tambahan selama pelayaran. Angka ini menunjukkan betapa mahal dan rumitnya pengelolaan logistik pada masa itu, terutama untuk memastikan kelancaran perjalanan laut yang berlangsung berminggu-minggu antara Belanda dan Hindia Belanda. Suasana di pelabuhan tampak sibuk dengan aktivitas bongkar muat dan lalu lalang pekerja. Kapal uap SS Greetings terlihat sedang ditarik menuju dok kering, sebuah fasilitas perawatan kapal yang lazim digunakan pada awal abad ke-20. Proses ini biasanya dilakukan untuk membersihkan lambung dari teritip dan lumut, memperbaiki kerusakan, atau memastikan kelaikan pelayaran. Pelabuhan ini terletak di kawasan strategis jalur perdagangan laut Hindia Belanda, menjadi titik penting penghubung antara jalur internasional dan pelabuhan-pelabuhan lokal di Nusantara. Pelabuhan Rotterdam mulai ramai. Kapal-kapal uap yang akan berlayar ke berbagai penjuru dunia bersiap di dermaga. Rotterdam, sebagai pelabuhan terbesar di Belanda, menjadi pintu utama perdagangan dan pelayaran internasional. Dari sinilah kapal penumpang dan kargo berangkat menyeberangi Laut Utara menuju koloni-koloni Belanda di Asia dan Afrika. Peluit kapal mulai terdengar, pertanda bahwa waktu keberangkatan kian dekat. Suasana di Geladak berubah menjadi penuh ketegangan dan haru. Para penumpang yang akan mengikuti pelayaran mulai menatap ke arah dermaga, melepas tatapan terakhir kepada keluarga dan kerabat yang hanya mengantar. Di sisi lain, mereka yang tidak ikut dalam perjalanan diharuskan turun dari kapal sesuai prosedur yang ketat. Momen ini bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah peristiwa penuh emosi, di mana pelukan perpisahan dan doa khusyuk menjadi saksi perjalanan panjang yang menanti di lautan luas. Pelabuhan Rotterdam merupakan salah satu pusat pelayaran tersibuk di Eropa, menjadi pintu gerbang bagi kapal-kapal yang menghubungkan benua Eropa dengan koloni-koloni di Asia dan Afrika. Dari sini kapal-kapal seperti SS Greetings memulai perjalanan panjang melintasi samudra, menghadapi segala tantangan alam dan kondisi geopolitik di masa itu. Tangga dan tali terakhir yang menghubungkan kapal dengan dermaga mulai dilepaskan, menandai saat perpisahan dengan daratan. Lagu kebangsaan Belanda, Het Wilhelmus, menggema di pelabuhan, mengiringi suasana yang penuh khidmat.
Bersama suara mesin dan suara air, kapal besar yang dijuluki Benteng Laut perlahan-lahan mulai bergerak meninggalkan dermaga. Tarikan penuh tenaga dari kapal tunda berusaha menggerakkan kapal dengan hati-hati, memastikan keberangkatan berjalan mulus. Gerak kapal yang sangat pelan itu seolah menggambarkan beratnya momen perpisahan dan dimulainya sebuah perjalanan panjang yang akan melintasi samudra luas. Saat tali pengikat terakhir benar-benar terlepas, kapal mulai menjauh dari dermaga dan hubungan fisik dengan daratan pun terputus. Di antara keramaian suasana pelabuhan, tangan-tangan melambai dewenggan penuh haru ke arah kapal yang perlahan menjauh. Suara panggilan, tawa, dan isak tangis bergantian terdengar, menyatu dalam atmosfer perpisahan yang syarat dengan makna. Beberapa orang memanggil nama-nama penumpang, berharap agar suara mereka sampai dan membawa keberanian. Ada yang tertawa, mencoba menutupi kesedihan, sementara yang lain menitikkan air mata karena mereka sadar bahwa pertemuan berikutnya mungkin akan lama atau bahkan tidak akan terjadi lagi. Momen seperti ini bukan sekadar rutinitas keberangkatan, melainkan sebuah titik temu antara harapan dan ketidakpastian, antara kerinduan dan keberanian menatap masa depan yang belum diketahui. Kenangan akan wajah-wajah yang tertinggal akan terus terpatri dalam ingatan para pelaut dan perantau. Selang beberapa jam kemudian, pemandangan di kedua sisi perlahan bergeser, menghadirkan panorama yang menawan. Titik terakhir dari garis pantai negeri Belanda perlahan menghilang dari pandangan. Momen itu menandai berakhirnya satu babak perjalanan saat kapal mulai meninggalkan pelabuhan yang familiar. Beberapa saat kemudian, kapal telah berada di tengah lautan lepas, meninggalkan daratan yang dikenal. Kompas dan layar kapal disetel menuju Southampton, tujuan berikutnya dalam perjalanan panjang para peziarah dan pelancong zaman kolonial. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan juga sebuah perjalanan jiwa dan sejarah yang akan menghubungkan berbagai dunia dan cerita dalam satu perjalanan abadi. Baling-baling kapal berputar dengan sangat cepat, menandakan mesin sedang bekerja penuh tenaga. Kapten memberikan perintah kepada kru untuk memulai manuver. Para perwira berdiri di posisi masing-masing, siap mengawasi jalannya pelayaran. Suasana di dek kapal menunjukkan profesionalisme dan disiplin yang tinggi, memastikan perjalanan berjalan sesuai rencana menuju Southampton. Dengan kapal Patria, milik Rotterdamsche Lloyd, perjalanan menuju Hindia Belanda dimulai. Setelah melewati Gibraltar, kapal berbelok ke utara menuju Marseille. Dengan kecepatan sekitar 15 mil laut, kapal Patria dengan haluan rampingnya membelah perairan biru Laut Mediterania. Perjalanan ini menjadi penghubung antara Eropa dan Asia, membawa para penumpang dan barang melalui jalur laut yang vital pada masa kolonial. Saat kapal memasuki pelabuhan Marseille, suasana semakin hidup dengan aktivitas yang ramai. Dermaga dipenuhi oleh para pekerja yang sibuk menaikkan dan menurunkan barang, serta menyambut penumpang yang turun dan naik kapal. Marseille, sebagai salah satu pelabuhan utama di Laut Mediterania, menjadi titik penting dalam jalur pelayaran menuju Hindia Belanda. Disinilah berbagai barang dagangan, surat-surat, dan penumpang bertukar untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kapal Patria berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi para awak dan penumpang untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi bagian perjalanan berikutnya yang penuh tantangan di lautan lepas.
Suasana pelabuhan yang sibuk ini juga menggambarkan betapa pentingnya peran Marseille dalam jaringan perdagangan dan pelayaran internasional. Semua surat-surat mulai diturunkan. Pengiriman surat melalui kapal merupakan salah satu cara penting komunikasi di masa itu, menghubungkan penumpang dan keluarga di negeri asal dengan kabar dari perjalanan jauh mereka. Proses pengiriman surat ini juga menandai persinggahan kapal di pelabuhan, sekaligus menjadi momen penting bagi awak dan penumpang untuk berkomunikasi dengan dunia luar sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Kapal biasanya berlabuh di Marseille selama 2 hari. Waktu ini dimanfaatkan para penumpang untuk beristirahat dan menjelajahi sekitar pelabuhan. Salah satu tujuan yang populer adalah kota Nice, yang dapat dicapai dengan kereta api dari Marseille menuju kawasan indah Côte d'Azur. Perjalanan singkat ini memberikan kesempatan untuk menikmati pemandangan pesisir yang menawan, sekaligus melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan panjang menuju Hindia Belanda. Masa singgah ini memberi kesempatan yang cukup bagi para penumpang untuk beristirahat sejenak setelah menempuh perjalanan laut yang melelahkan dari Gibraltar. Selama waktu singgah tersebut, banyak penumpang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi daerah sekitar pelabuhan. Salah satu tujuan favorit adalah kota Nice, yang dapat dijangkau dengan mudah menggunakan jalur kereta api. Perjalanan kereta api menuju Nice membawa para penumpang melewati pemandangan indah sepanjang pesisir Mediterania yang dikenal dengan nama Côte d'Azur atau Riviera Prancis. Kawasan ini terkenal dengan keindahan alamnya, cuaca yang hangat, serta pantai-pantai yang memikat. Bagi banyak penumpang, kunjungan singkat ke Nice menjadi momen menyenangkan untuk melepas penat dan mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan panjang menuju Hindia Belanda. Selain itu, masa singgah di Marseille juga memungkinkan kapal melakukan pengisian bahan bakar, perbaikan kecil, dan pengurusan dokumen pelayaran yang diperlukan sebelum melanjutkan pelayaran ke tujuan selanjutnya. Kehidupan di pelabuhan yang ramai dan beragam ini memberikan gambaran tentang betapa pentingnya Marseille sebagai pusat perdagangan dan transportasi utama di wilayah Mediterania pada masa kolonial. Di boulevard yang ramai, di mana setiap orang tampak seperti bagian dari parade megah penuh gaya dan kehidupan sosial. Tempat ini menjadi pusat hiburan dan pertemuan bagi penduduk lokal maupun pengunjung, memperlihatkan kehidupan kota Marseille yang dinamis dan penuh warna di era tersebut. Pemandangan orang-orang berjalan, berinteraksi, dan menikmati suasana kota menggambarkan sisi lain dari perjalanan, bukan hanya soal kapal dan laut, tapi juga tentang budaya dan kehidupan masyarakat di daratan. Di Boulevard Utama Marseille, suasana begitu hidup dan meriah. Jalanan ini seperti sebuah parade megah di mana setiap orang tampil penuh gaya, berjalan dengan percaya diri, dan menikmati kehidupan kota yang penuh warna. Boulevard ini menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya, tempat berkumpulnya berbagai kalangan. Dari warga lokal, pedagang, hingga para wisatawan yang singgah, di sini kehidupan kota terasa dinamis, penuh energi, dan mencerminkan perkembangan pesat Marseille sebagai salah satu pelabuhan terpenting di Laut Mediterania pada masa itu. Berbagai toko, kafe, dan tempat hiburan berjajar di sepanjang boulevard menawarkan berbagai pilihan bagi siapa saja yang ingin bersantai atau berinteraksi. Suara percakapan, tawa, dan musik mengisi udara, menambah kesan hidup dan hangat dari kota pelabuhan ini. Pemandangan ini memberikan gambaran tentang kehidupan sosial yang kontras dengan ketegangan dan kesibukan di atas kapal, mengingatkan bahwa perjalanan mereka bukan hanya soal perpindahan fisik, tapi juga pengalaman budaya yang kaya dan beragam.
Kota Marseille perlahan menghilang dari pandangan. Kapal mulai bergerak menuju tenggara. Perjalanan dilanjutkan melewati perairan yang lebih hangat, menandai babak baru dalam pelayaran panjang menuju Hindia Belanda. Setiap mil laut yang dilalui membawa kapal semakin jauh dari daratan Eropa dan semakin dekat dengan tujuan akhir yang penuh tantangan dan harapan. Para perwira kapal Patria mengukur posisi matahari di atas cakrawala. Dengan bantuan sextant, mereka menentukan posisi kapal secara akurat di laut. Data ini kemudian dicatat pada peta pelayaran untuk memastikan jalur yang tepat. Proses ini sangat penting untuk navigasi, terutama di tengah lautan lepas tanpa tanda daratan yang jelas. Setelah melewati Selat Messina, kapal melanjutkan pelayaran menuju Laut Tirrenia. Keesokan paginya di Cakrawala, tampak kapal penumpang kapal Rotterdam milik Holland America Line. Kapal ini merupakan salah satu armada laut kebanggaan Belanda pada awal abad ke-20 yang melayani rute transatlantic antara Rotterdam dan New York. Pertemuan di tengah laut seperti ini menjadi pemandangan langka dan mengesankan bagi para penumpang, memperlihatkan besarnya jaringan pelayaran dunia pada masa itu. Menjelang siang, suasana di dek kapal semakin hidup ketika sekelompok lumba-lumba muncul di permukaan air. Hewan-hewan laut yang gesit itu berenang di depan haluan, seolah mengiringi perjalanan kapal. Gerakan mereka menjadi hiburan alami bagi para penumpang, mengingatkan bahwa jalur pelayaran internasional ini juga merupakan rumah bagi kehidupan laut yang kaya. Menjelang senja, langit mulai berpendar keemasan. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, memantulkan cahaya merah jingga ke permukaan laut yang tenang. Bagi para penumpang, pemandangan ini menjadi momen hening yang penuh kesan, sebuah jeda indah di tengah panjangnya pelayaran menuju pelabuhan-pelabuhan penting di jalur maritim dunia. Beberapa hari kemudian, kapal Patria akhirnya memasuki pelabuhan Port Said, pintu gerbang strategis menuju terusan Suez di Mesir. Pelabuhan ini pada awal abad ke-20 menjadi titik transit vital bagi kapal-kapal dari Eropa yang hendak menuju Asia atau Afrika Timur. Di sini, kapal berhenti untuk mengambil perbekalan, mengisi bahan bakar, dan menjalani pemeriksaan administrasi sebelum melanjutkan pelayaran. Di pintu masuk terusan Suez, berdiri megah patung Ferdinand de Lesseps, insinyur asal Prancis yang merancang dan memimpin pembangunan kanal tersebut pada pertengahan abad ke-19. Patung ini menjadi simbol penghormatan atas jasanya membuka jalur pelayaran yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah, mempersingkat waktu tempuh kapal dari Eropa ke Asia tanpa harus memutari Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Bagi para penumpang kapal Patria, patung ini bukan sekadar monumen, melainkan tanda bahwa mereka telah sampai di ambang salah satu keajaiban teknik terbesar pada masanya. Terusan Suez sendiri membentang sepanjang kurang lebih 160 km dan pada awal abad ke-20 menjadi urat nadi perdagangan global. Begitu kapal Patria merapat di dermaga, bahkan sebelum tali pengikat benar-benar terpasang, para buruh pelabuhan, dikenal sebagai coal trimmers atau buruh batubara, segera naik ke kapal. Mereka bekerja cepat dan terkoordinasi untuk mengisi persediaan bahan bakar sebanyak 1.600 ton batubara ke dalam ruang mesin.
Proses ini disebut bunkering dan menjadi kegiatan rutin bagi kapal uap jarak jauh pada masa itu. Pekerjaan ini berlangsung tanpa henti, siang dan malam, dengan tim pekerja yang membongkar batu bara dari tongkang di kedua sisi kapal. Batu bara dimasukkan melalui corong besar dan diarahkan ke ruang penyimpanan di dalam lambung kapal. Debu hitam yang mengepul menempel pada kulit dan pakaian para buruh yang bekerja dalam kondisi panas dan pengap. Meski itu berat, pekerjaan ini sangat penting. Tanpa pasokan batu bara yang cukup, mesin kapal tidak akan mampu melanjutkan perjalanan melewati Laut Merah dan Samudra Hindia. Setelah urusan pengisian batu bara selesai, suasana di atas kapal kembali cair dengan hadirnya seorang penghibur yang sudah dikenal banyak pelaut dan penumpang lintas rute. Seorang pesulap yang populer dengan nama Kelly Kelly. Ia dikenal sebagai penghibur keliling yang sering naik ke kapal-kapal besar di pelabuhan internasional, menawarkan pertunjukan singkat namun penuh kejutan. Di hadapan penumpang yang berkerumun, Kelly Kelly menunjukkan kemahirannya. Ia meminta koin perak dari penonton, lalu dalam sekejap mengubahnya menjadi koper kecil, seolah logam itu bertransformasi di hadapan mata mereka. Dalam aksi lain, seekor anak ayam di tangannya tiba-tiba berubah menjadi 3, membuat penonton terkejut dan tertawa. Pertunjukan seperti ini menjadi hiburan langka di tengah panjangnya perjalanan laut, sekaligus menghapus penat setelah hari-hari monoton di dek kapal. Di sepanjang jalan dekat dermaga, para pedagang menawarkan beragam barang kepada penumpang kapal yang singgah. Berakhirnya perjalanan menandai selesainya persinggahan di Port Said dan pelayaran melalui terusan Suez. Di kota Suez, para penumpang yang sempat turun kembali naik ke kapal Patria. Mesin mulai dinyalakan, tali pengikat dilepas, dan kapal perlahan bergerak meninggalkan dermaga, memasuki perairan Laut Merah. Inilah tahap pelayaran terpanjang dalam perjalanan menuju tujuan akhir, 11 hari penuh tanpa daratan di Cakrawala. Sepanjang rute ini, yang terlihat hanyalah bentangan langit biru dan permukaan laut yang berkilauan di bawah terik matahari gurun. Angin panas kadang membawa hawa kering dari pantai Arabia, sementara malam hari diselimuti langit gelap bertabur bintang yang seakan tak bertepi. Seiring kapal bergerak semakin jauh ke selatan, suhu udara terus meningkat. Setiap jam terasa lebih panas, hingga akhirnya termometer menunjukkan lebih dari 90 derajat Fahrenheit, sekitar 32 derajat Celcius, dengan hawa kering yang menyengat. Panasnya Laut Merah pada siang hari terasa hampir tanpa ampun, membuat dek kapal menyerap dan memantulkan panas seperti tungku raksasa. Untuk memberi sedikit kesejukan bagi para penumpang, awak kapal memasang kolam renang sementara di bagian depan dek. Air laut dipompa langsung ke kolam ini, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berendam dan melupakan sejenak teriknya cuaca. Sesaat, panas yang mendera seakan terlupakan, tergantikan oleh keriangan dan percikan air biru di bawah matahari tropis. Salah satu hiburan favorit penumpang di tengah perjalanan panjang di Laut Merah adalah permainan yang dikenal sebagai Boegspriet-Vechten atau pertarungan di tiang haluan. Permainan ini biasanya diadakan di bagian depan kapal, tepat di atas haluan, di mana dipasang sebuah tiang atau papan sempit yang memanjang ke arah laut. Dua peserta duduk saling berhadapan di atas papan itu, masing-masing memegang bantal atau karung goni yang diisi lembut. Dengan seimbang, mereka berusaha saling mendorong atau memukul lawan menggunakan bantal tersebut, sambil mempertahankan posisi agar tidak terjatuh ke laut atau ke jaring pengaman di bawahnya.
Penonton yang memadati dek bersorak riuh setiap kali salah satu peserta kehilangan keseimbangan dan terguling. Permainan sederhana ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi ajang tawa bersama yang memecah kebosanan selama hari-hari monoton di laut lepas. Tanggal menunjukkan 6 Desember, Hari Perayaan Santo Nicholas atau Sinterklaas, tradisi Belanda yang sangat dinantikan oleh anak-anak. Meskipun berada jauh di tengah Laut Merah, suasana kapal Patria ikut berubah meriah. Awak kapal dan beberapa penumpang Belanda berinisiatif mengadakan perayaan sederhana, lengkap dengan kostum Sinterklaas dan Zwarte Piet. Tak lama kemudian, Sinterklaas muncul, berjalan anggun dengan jubah merah dan tongkat khas, menyapa satu persatu sambil membagikan hadiah kecil, permen, kue jahe, atau mainan sederhana. Tawa dan sorak kegembiraan mengisi udara, seakan-akan panas terik Laut Merah tidak lagi terasa. Bagi para penumpang, momen ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga pengingat akan tradisi dan kehangatan rumah yang tetap dibawa meski berada ribuan kilometer jauhnya. Di setiap kapal laut, selalu ada sahabat tak terpisahkan yang menemani perjalanan. Para burung laut. Mereka melayang mengikuti kapal berhari-hari, memanfaatkan arus udara yang tercipta di belakang lambung raksasa tersebut. Kadang mereka menyambar sisa makanan yang dibuang ke laut, kadang hanya terbang berputar, seolah menjadi pengawal setia yang tak pernah jauh dari pandangan. Kapal Patria perlahan memasuki pelabuhan Colombo, ibu kota Ceylon, yang kini dikenal sebagai Sri Lanka. Di kota ini penumpang mendapat kesempatan singkat untuk menjejak daratan. Suasana Colombo pada awal abad ke-20 menampilkan gabungan arsitektur kolonial Inggris, pasar-pasar penuh rempah, dan jalan-jalan yang dipadati pedagang lokal. Bagi mereka yang baru turun dari kapal setelah berhari-hari di laut, pemandangan ini menjadi selingan yang segar sebelum melanjutkan pelayaran ke tujuan berikutnya. Di Colombo, salah satu pemandangan khas yang langsung menarik perhatian adalah sosok yang dikenal sebagai The Waterman atau tukang air. Figur ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan di banyak negeri Asia dan Timur Tengah pada masa itu. Dengan tubuh berbalut kain tradisional, ia memanggul kendi besar atau tong air di punggung, seringkali terbuat dari kulit binatang atau logam, dan berjalan dari satu tempat ke tempat lain menawarkan air minum segar. Salah satu tujuan yang kerap dikunjungi wisatawan di Colombo adalah Kuil Buddha, tempat ibadah utama bagi umat Buddha di Sri Lanka. Arsitekturnya memadukan bentuk tradisional dan ornamen rumit dengan patung-patung Buddha berukuran besar yang dikelilingi relief kisah-kisah suci. Di halaman kuil, aroma dupa bercampur dengan suara lonceng dan nyanyian doa menciptakan suasana khidmat yang kontras dengan riuhnya pelabuhan. Tak jauh dari sana, terdapat Gunung Lavinia, disebut dalam teks lama sebagai Gunung Lavanian, sebuah kawasan tepi pantai yang terkenal akan pemandangan indahnya. Hamparan pasir putih berpadu dengan laut biru, sementara hotel-hotel kolonial dan villa-villa bergaya Eropa berdiri di sepanjang pesisir. Pada awal abad ke-20, tempat ini menjadi lokasi favorit bagi pelancong Eropa dan penumpang kapal untuk beristirahat sejenak, menikmati udara laut, dan melepas penat perjalanan panjang. Kedatangan di Sabang menjadi penanda penting dalam jalur pelayaran kapal-kapal Belanda memasuki Nusantara. Terletak di ujung utara Pulau W, Sabang berfungsi sebagai pelabuhan transit strategis sejak akhir abad ke-19. Letaknya yang menghadap langsung ke Selat Malaka menjadikannya titik persinggahan utama sebelum kapal melanjutkan perjalanan pelabuhan besar di Jawa atau Sumatera.
Kapal Patria memasuki Teluk Sabang yang tenang, diapit perbukitan hijau dan perairan biru jernih. Dermaga dipenuhi aktivitas. Buruh pelabuhan memindahkan barang, petugas kolonial memeriksa dokumen, dan kapal-kapal kecil mondar-mandir menghubungkan darat dengan kapal besar. Sabang juga terkenal sebagai stasiun pengisian batu bara, sehingga bagi kapal uap yang menempuh rute dari Eropa, persinggahan ini adalah kesempatan untuk mengisi perbekalan dan mempersiapkan mesin untuk etapa terakhir menuju pelabuhan akhir. Setelah merapat di dermaga Sabang, hal pertama yang dilakukan awak kapal Patria adalah mengisi ulang persediaan batu bara. Perjalanan panjang dari Eropa melalui Laut Merah dan Samudra Hindia telah menguras hampir seluruh stok bahan bakar, sehingga proses bunkering menjadi prioritas utama. Batu bara dalam jumlah ribuan ton dibongkar dari tongkang-tongkang dan dimasukkan ke ruang penyimpanan di lambung kapal. Para buruh pelabuhan bekerja, memindahkan muatan hitam pekat menggunakan sekop dan keranjang, sementara debu batu bara menempel pada kulit dan pakaian. Proses ini bisa berlangsung berjam-jam, bahkan sehari penuh, tergantung besar kapal dan kapasitas yang harus diisi. Bagi pelayaran jarak jauh di era kapal uap, ketersediaan batu bara adalah nyawa perjalanan. Tanpa persediaan yang cukup, kapal tidak akan mampu menuntaskan etapa terakhir menuju pelabuhan utama di Hindia Belanda. Di Sabang inilah kapal-kapal Belanda memastikan mesin mereka kembali siap menghadapi sisa perjalanan memasuki Nusantara. Pelabuhan terakhir sebelum mencapai tujuan akhir adalah Singapura, sebuah pusat perdagangan internasional yang ramai sejak abad ke-19. Saat kapal Patria memasuki perairan pelabuhan, perahu-perahu kecil atau prau milik penduduk setempat segera mendekat. Para pendayung ini adalah bagian dari pemandangan khas pelabuhan tropis. Mereka sigap menyambut kapal besar yang datang dari jauh. Sebagian dari mereka menawarkan barang dagangan, namun banyak juga yang menunjukkan keterampilan berenang dan menyelam. Dengan imbalan beberapa keping perak, para penduduk lokal, disebut inlander dalam istilah kolonial saat itu, dengan gesit melompat ke laut, berenang mengitari kapal, atau menyelam ke dasar untuk mengambil koin yang dilemparkan penumpang. Keakraban mereka dengan unsur basah ini bukan hanya hiburan bagi para pelancong, tetapi juga cerminan kehidupan maritim yang menjadi bagian dari budaya setempat. Bagi para penumpang, Singapura menjadi persinggahan terakhir yang menghubungkan dunia internasional dengan wilayah Hindia Belanda. Dari sini, pelayaran akan berlanjut menuju pelabuhan akhir di tanah jajahan, menandai babak terakhir perjalanan panjang dari Eropa menuju Nusantara. Pada awal abad ke-20, Singapura adalah kota pelabuhan yang dinamis, memadukan berbagai budaya dan etnis. Di pusat kota, jalan-jalan dipenuhi deretan toko milik pedagang Tionghoa, India, dan Arab, masing-masing menjajakan barang dagangan khas mereka. Mulai dari kain sutra, rempah-rempah, hingga perhiasan emas. Arsitektur kolonial Inggris berdiri berdampingan dengan rumah-rumah toko bergaya Tionghoa, menciptakan lanskap perkotaan yang unik. Becak atau rickshaw menjadi sarana transportasi paling umum di kota ini. Kendaraan ringan yang ditarik oleh seorang penarik ini juga dikenal dengan sebutan Hong Kong. Kecepatan dan kelincahannya membuat rickshaw menjadi pilihan utama masyarakat untuk menempuh jarak dekat di tengah keramaian. Pada hari ke-28, garis pantai Hindia Belanda mulai tampak di depan haluan kapal. Sebuah skuadron pesawat terbang datang menyambut, menandai kedatangan mereka di tanah jajahan yang jauh di seberang samudra. Dengan bagian buritan, kapal Patria perlahan-lahan ditarik masuk ke pelabuhan Tanjung Priok. Di dermaga, terlihat para pemuda pribumi yang dalam istilah Belanda disebut Witkilen.
sebutan bagi buruh pelabuhan yang mengenakan pakaian putih. Mereka menanti kesempatan mendapatkan muatan begitu kapal Patria bersandar sepenuhnya. Pemandangan ini menjadi bagian dari denyut ekonomi pelabuhan. Kapal-kapal besar membawa barang dan penumpang dari Eropa, sementara tenaga kerja lokal siap mengurus bongkar muat dengan keterampilan yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya. Kapal telah merapat di dermaga. Begitu tali pengikat tertambat kuat, para petugas segera bergerak. Karung-karung berisi surat, dokumen, dan paket dikeluarkan dari palka. Proses bongkar muat ini berlangsung cepat dan teratur, karena setiap kiriman pos sudah ditandai sesuai tujuan akhir. Bagi masyarakat pada masa itu, surat menjadi satu-satunya sarana komunikasi jarak jauh yang dapat diandalkan, sehingga kedatangan kapal selalu dinantikan oleh banyak orang di pelabuhan. Kita tiba di Batavia, pusat kekuasaan Hindia Belanda. Kota ini terbagi menjadi dua bagian, Kota Lama dan Kota Baru. Salah satu kawasan tertua adalah Pasar Ikan, yang sejak masa VOC menjadi pusat perdagangan hasil laut. Di sini, kehidupan ekonomi rakyat berpadu dengan aroma laut yang khas. Pedagang, pembeli, dan buruh pelabuhan saling berbaur, menciptakan suasana yang tidak pernah berubah selama ratusan tahun. Dalam kehidupan perdagangan di Batavia, masyarakat Tionghoa memainkan peran yang sangat dominan. Hampir semua toko dan usaha kecil dimiliki oleh para pedagang Tionghoa yang sudah menetap di kota ini. Para pedagang ini biasanya duduk berjongkok di depan lapak mereka, mengelilingi dagangan dengan rapi, mulai dari rempah-rempah, kain, hingga perhiasan kecil. Di sisi lain, terdapat seorang apoteker pribumi yang membuka warung obat tradisional. Di etalasenya, ratusan jenis obat-obatan lokal tersusun rapi, mulai dari ramuan herbal, minyak pijat, hingga berbagai salep yang dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Apoteker ini menjadi sosok penting bagi masyarakat setempat, terutama bagi mereka yang mengandalkan pengobatan tradisional sebagai pelengkap atau alternatif dari praktik medis barat yang mulai dikenal di kota. Warung obat seperti ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana budaya dan ilmu pengetahuan lokal tetap bertahan di tengah dominasi kolonial. Masyarakat pribumi umumnya lebih mempercayai apoteker lokal ini dibandingkan dengan dokter Eropa. Kepercayaan ini didasarkan pada pengalaman turun-temurun dan pemahaman mendalam terhadap obat-obatan tradisional serta kondisi tubuh sesuai budaya setempat. Dalam banyak kasus, ramuan dan terapi yang diberikan oleh apoteker pribumi dianggap lebih cocok dan mudah diakses oleh masyarakat sehari-hari dibandingkan dengan metode medis barat yang seringkali asing dan mahal. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem kesehatan tradisional tetap menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di tengah pengaruh kolonial yang terus berkembang. Di dekat pasar, terdapat pedagang sederhana yang bisa dikatakan masih sangat primitif. Pedagang ini menyediakan hidangan lokal dengan cara penyajian dan peralatan yang sangat dasar. Meja dan kursi terbuat dari kayu kasar, piring dan gelas pun terbatas kualitasnya. Namun, tempat ini menjadi pilihan utama bagi para pekerja pasar dan buruh pelabuhan untuk mengisi tenaga setelah seharian beraktivitas. Hidangan yang disajikan adalah masakan tradisional, menggunakan bahan-bahan lokal yang segar dan rempah-rempah khas Nusantara. Suasana yang sederhana justru mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari yang jauh dari kemewahan, tetapi syarat dengan kehangatan dan rasa kebersamaan.
Di tempat warung makan sederhana itu, seorang tukang masak dengan tangan terampilnya sedang membuat sebuah hidangan khas. Dengan jari-jari cokelat yang cekatan, ia menggulung adonan tipis menjadi sebuah gulungan kecil. Proses yang tampak sederhana namun membutuhkan keahlian dan ketelitian. Makanan seperti ini menjadi favorit para pekerja yang datang, memberikan energi dan kehangatan setelah melewati hari yang panjang di pasar atau pelabuhan. Hidangan praktis dan bergizi ini juga menggambarkan kekayaan kuliner lokal yang tetap hidup meski dalam kesederhanaan. Lihatlah ketenangan dan kedamaian yang menyelimuti suasana ini. Setiap gerak-gerik sangat berbeda dari kebiasaan orang Eropa yang biasanya cepat dan penuh kesibukan. Di sini tidak ada yang berjalan terburu-buru atau tergesa-gesa. Sikap santai dan penuh kehati-hatian mencerminkan ritme hidup masyarakat lokal yang sudah beradaptasi dengan lingkungan dan budaya mereka sendiri jauh sebelum kedatangan bangsa asing. Momen ini menandai babak awal ketika para pelaut Belanda mulai mengenal dan memasuki pulau-pulau di Nusantara, membuka jalan bagi interaksi yang akan mengubah sejarah kawasan selamanya. Di Buitenzorg, sebuah kota yang sekarang dikenal sebagai Bogor, suasana khas Nusantara mulai tampak dengan lebih jelas. Kota ini menjadi pusat administrasi dan tempat peristirahatan penting bagi para pejabat Belanda di Hindia Belanda. Buitenzorg dikenal dengan taman-taman yang asri dan iklimnya yang sejuk, membuatnya menjadi tempat yang strategis untuk mengenal kehidupan lokal sekaligus menjalankan roda pemerintahan kolonial. Kehidupan di sini mencerminkan perpaduan budaya antara masyarakat pribumi dan pengaruh Belanda, menjadi saksi awal mula interaksi yang kompleks antara dua dunia berbeda. Buitenzorg dikenal memiliki salah satu taman terindah dan paling terkenal di seluruh dunia. Keindahan alamnya yang memukau dengan koleksi tanaman langka dan lanskap yang tertata rapi, menjadikan tempat ini bukan hanya pusat administrasi, tetapi juga destinasi favorit para pejabat Belanda dan pengunjung asing. Taman ini menjadi simbol keharmonisan alam dan budaya yang berpadu, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya Buitenzorg dalam konteks kolonial sebagai pusat kebudayaan dan penelitian botani di Nusantara. Istana Gubernur Jenderal berdiri di tengah kota Buitenzorg, menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Bangunan ini bukan hanya tempat tinggal resmi sang Gubernur Jenderal, tetapi juga pusat pengambilan keputusan penting yang mengatur seluruh wilayah jajahan. Arsitekturnya memadukan gaya Eropa dengan sentuhan lokal, mencerminkan dominasi sekaligus adaptasi Belanda terhadap lingkungan baru. Istana ini menjadi simbol kekuasaan dan kendali, sekaligus saksi bisu perjalanan sejarah panjang interaksi antara Belanda dan masyarakat Nusantara. Belanda menginjak tanah Nusantara bukan sekadar untuk berdagang, tetapi juga untuk menguasai jalur perdagangan rempah yang sangat strategis. Kepulauan Nusantara yang terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadi pintu gerbang penting dalam jalur perdagangan global pada masa itu. Dengan mengendalikan pelabuhan-pelabuhan utama dan membangun pos-pos dagang, Belanda berambisi menguasai alur rempah-rempah yang menjadi komoditas sangat bernilai di pasar dunia. Tujuan ini memicu interaksi yang kompleks, yang pada akhirnya mengubah lanskap politik, sosial, dan budaya di kawasan ini selama berabad-abad.
Pemahaman terhadap geografi dan masyarakat Nusantara menjadi kunci dalam strategi Belanda mengukuhkan kekuasaannya, sekaligus membuka babak baru dalam sejarah hubungan antara Barat dan Timur. Itulah sepenggal kisah awal mula kedatangan Belanda di Nusantara, sebuah titik tolak yang menandai babak baru dalam sejarah pulau-pulau ini. Dari niat untuk menguasai perdagangan rempah, mereka membangun pijakan yang kelak membawa perubahan besar, baik yang positif maupun tantangan yang panjang. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya memahami akar sejarah dan dinamika geografis yang membentuk identitas Nusantara hingga hari ini. Untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan hebat, terima kasih banyak sudah menyaksikan dokumenter ini. Sampai jumpa di kisah-kisah sejarah berikutnya, hanya di Failure Channel. おバカさん